Abang tadi bilang ada 5 parameter yang tadi itu, presiden itu bisa melakukan semua hal. Kalau dia mau kan dia bisa lakukan itu 3 periode sama perpanjangan. Kan masih ada. Dan sampai saat ini Bang, saya tekankan sekali lagi, tidak ada pembegalan partai selama Pak Jokowi memerintah hampir 9 tahun ini. Berbicara soal invisible hand yang katanya mau cawe-cawe partai, tentunya ada ADART partai yang harus dicawe-cawe juga. Saya ke Bang Ferry Amsari, berarti siapa yang akan di-reshuffle? Ya, kalau melihat kebutuhan cawe-cawe partai, tentu saja Menkumham perlu di-reshuffle. Satu, karena Menkumham adalah orang PDIP, tentu sulit bagi Menkumham memberikan ruang untuk dapat perahu besar bagi orang-orang tertentu. Oleh karena itu, kalau Menkumham diganti, itu sudah cocok itu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan pengambil alihan partai tertentu. Karena begitu SK dibuat double, itu sudah kacau itu. Kalau ada SK... Tapi apa semua partai bisa digituin? Ya, semua partai. Faktanya kita bisa lihat ya, konflik internal partai politik. Semua terjadi di ruang yang bernama Kementerian Hukum dan HAM. Ada P3, ada PAN, ada Golkar sendiri, dan beberapa partai lain. Semua sangat bergantung di Kumham. Dulu kalau kita lihat konflik Golkar juga terjadi di sana. Bagi saya begitu ada SK baru, ADART baru, ketika dikirim ke Kumham, maka di sanalah peran Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau mau ini berjalan smooth, harus ada Menteri Hukum HAM. Baik, saya ke Mas Seno untuk mengkonfirmasi sebagai kader PDIP, apakah Anda sudah juga mendengar rumor Pak Yasona akan diganti sebagai Menkumham? Mas Seno? Ya, rumor itu ada, dan setiap hari kan banyak yang ganti-ganti terus. Satu hari nanti Pak Yasona yang rumornya akan di-reshuffle, lalu Bu Bintang, lalu tiba-tiba nanti siapa lagi, itu terus muncul. Tetapi kita sadar betul bahwa menteri di kabinet itu hak prerogatif presiden. Asalkan itu untuk kepentingan bangsa dan negara, saya rasa rakyat setuju. Tapi pertanyaannya adalah ini kan dekat sekali dengan masa akhir jabatan beliau. Semestinya ini tentu saja akan susah untuk bicara efektivitas kinerja kalau itu hanya 2 bulan bertugas sebagai menteri. Maka sebaiknya tentu saja apa yang sudah ada lanjutkan saja. Karena apapun, bagaimanapun kalau motifnya untuk kepentingan bangsa dan negara seharusnya begitu. Karena konsepnya adalah efektivitas kerja. Tapi prinsipnya tetap satu, Mas. Kami di PDI Perjuangan, kami yakin bahwa apapun itu masyarakat akan melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Dan pilkada nanti akan menjadi uji. Apakah betul intervensi kuasa itu terjadi atau tidak. Kalau tidak terjadi, maka pemilu akan terjadi fine-fine saja. Kalau terjadi, maka skenario kotak kosong, skenario melawan calon boneka, skenario menghadang nama-nama ini akan dimunculkan. Saya rasa kepentingannya sangat jelas. Dan kita akan memasang barikade untuk melawan intervensi kekuasaan itu. Itu, Mas. Bang Sil, sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi, terakhir ketemu berapa bulan lalu ya? 2 minggu. 2 minggu lalu. Apakah ada obrolan soal reshuffle? Nggak ada sama sekali. Jadi tadi mohon maaf Bang Ferry, terlalu kejauhan. Abang ngomong reshuffle, termasuk sampai ke teknis pergantian Menteri Hukum dan HAM. Ini hal-hal yang belum terjadi tapi Abang udah wacanakan. Makanya saya bilang tadi, makanya Abang bikin film Dirty Fox itu yang hancur bicara sama Mahfud, Bang. Ya, terlalu kejauhan Abang bikin. Enggak, kami tidak menghancurkan siapa-siapa. Film itu bercerita, saya jelaskan karena Abang saya tidak menonton. Abang ini ya. Saya perlu jelaskan. Jadi gini. Ini kan hak saya membela diri. Iya, nanti ya, saya jelaskan. Oke, silakan. Saya ngomong dulu ya. Singkat saja Bang Sil ya. Jadi begini. Terus yang Abang bilang tadi, Pak Jokowi nggak berhasil di perpanjangan dan 3 periode. Saya kasih tahu Abang, Pak Jokowi nggak mau, Bang. Ya, loh. Dan memang kenyataan kan nggak jadi. Kalau penelitiannya orang istana kok. Orang istana siapa? Abang sebutin, saya kenal semua. Ya, laboratorium 245 itu kan semua orang istana. Siapa orang istananya? Ada Jales Wari, ada Sigit. Sigit siapa? Mas Sigit BNI. Mantan sekarang KSP. Sigit Pamungkas. Jadi aku kasih tahu Abang ya. Itu kan orang-orang yang dekat. Yang tadi Pak Jokowi bilang mau menjilat dan menampar. Enggak, masih di istana sampai sekarang? Iya, maksudnya ya Pak Muldoko masih di istana juga mau ambil alih Demokrat. Dan orang berpikir bahwa itu restu Pak Jokowi. Sekarang maksud saya begini loh Bang. Yang 3 periode sama perpanjangan itu kan
isu yang dibikin orang lain akhirnya ada diamplifikasi sama orang-orang Pak Jokowi, termasuk Pak Luhut, Bahlil, teman-teman Uce dan sebagainya. Dan Pak Jokowi nggak mau itu, bukan nggak berhasil. Pecah. Ya kan sangat jelas Golkar bagaimana jadi dua zaman Pak Agung Laksono, ya kan dengan Pak Ical. Saya tahu persis kok. Saya meneliti tentang partai-partai politik, termasuk skripsi saya, tesis saya dan disertasi saya. Dan itu membuktikan kalau saya mengatakannya ada, termasuk mohon maaf kalau bicara tadi hari ini Bang Riko pun tadi mengatakan, bayangkan orang Golkar tidak berani, Bang Riko mengatakan presiden. Itu sangat clear bahwa apa yang terjadi saat ini adalah ada bagian intervensi itu. Dan sebenarnya saya katakan, Pak, saya bolak-balik tuh ke DPP Golkar. Tidak ada yang ngomong ini orangnya presiden dan sebagainya. Tetapi saya merasakan itu ruang-ruang sudut-sudut Golkar itu ada intervensi itu gitu loh. Dari internal? Saya meyakini, tapi dari eksternal dong. Eksternal disusupi ke internal. Minta ya, secara teknis, Kang Ujang bisa gambarkan Pak Jokowi membegal berkarya itu bagaimana caranya? Kalau Anda punya teori itu. Gini Bang, ya. Saya jelaskan ya. Ketika partai, katakan semua partai yang dianggap adalah berseberangan dengan kekuasaan, ya termasuk partai berkarya, kan dulu Golkar juga di bawah Pak Ical itu kan tidak mau ikut bergabung gitu kan. Lalu kata partai Demokrat itu FO juga oposisi betul. Itu apa? Ini untuk katakanlah melemahkan partai politik dalam konteks itu. Makanya pasti dalam kalau bahasa saya akan dikerjai. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran kalau dalam teori maka kekuatan-kekuatan oposisi ini yang kadang-kadang menyerang pemerintah ini pasti akan dipreteli satu demi satu. Itu teori yang sebenarnya sangat sederhana yang kita tidak bisa bantah. Oleh karena itu saya meyakini dari sudut pandang politik gitu ya, saya meyakini begitu ya, bahwa kekuasaan selalu akan tadi ya melemahkan pihak-pihak yang berlawanan kira-kira. Oke, saya ke Bung Riko sebentar. Bung Riko, artinya nanti di Munas tanggal 20 sudah dipastikan Pak Bahlil akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar berikutnya? Satu nama yang kuat betul Pak Bahlil. Memang ada nama yang lain? Tidak menutup kemungkinan di Golkar itu banyak kader yang potensial. Tapi yang akan maju, yang akan didukung oleh pemerintah siapa? Saat ini memang Bahlil, kuat. Gitu loh, dari eksternal ya. Sesuai dengan ADART nggak? Ya, dia sudah pernah duduk sebagai pengurus wakil bendahara DPD 1 Golkar Papua. Dari kami pun pasti ada internal. Siapa Pak? Saat ini memangku jabatan publik dan duduk di struktural DPP Partai Golkar. Namanya nanti saya sebutkan. Jadi akan ada berapa calon nanti di tanggal 20? Pasti ada lah. Selain Bahlil ada lagi nama calon lain. Dari internal Partai Golkar loh. Siapa Bang? Apa Pak Jokowi? Baik, Bang Riko, kabarnya ini Pak Jokowi akan jadi ketua, akan jadi Dewan Pembina Golkar. Nah, isu santer kan demikian kan. Nah, jabatan ketua Dewan Pembina itu diputuskan di forum tertinggi yaitu Munas. Dipilih dan diputuskan. Kalau di internal sendiri gimana? Udah ada isu itu? Sudah ada. Pembicaraan itu ada? Sudah ada. Ya kan? Nah, prosesnya itu ya di Munas diputuskan. Tidak melalui surat keputusan Ketua Umum atau DPP Partai Golkar. Apakah pernah ada, seingat saya tidak pernah ada Dewan Pembina itu berasal dari luar Partai Golkar. Kalau kita melihat dari zaman Orde Baru. Betul. Di aturan kami yang namanya Ketua Dewan Pembina atau Ketua Dewan Pakar. Artinya akan ada perubahan ADART di Munas nanti? Nah, perubahan ADART itu harus ada urgensi yang tepat. Dasarnya untuk apa dirubah? Dan itu kan diputuskan kolektif seluruh peserta Munas. Tapi kalau Anda melihat kecenderungannya preferensi seperti apa? Apakah mereka akan mendukung perubahan ADART sampai sejauh ini di internal Golkar atau tidak? Kalau saya pribadi, saya yakini saya tidak akan merubah itu ADART. Baik. Baik, saya ke Bang Ferry. Tadi Bang Ferry belum menjawab Bang Silvester. Waktunya sudah habis rupanya. Saat ini 2 bulan jelang pilkada serentak. The invisible hand, siapapun itu sedang masang bidak-bidak catur di setiap daerah. Kita harapkan bukan hanya mengakomodir kepentingan kekuasaan, tapi yang penting juga menjaga masyarakat Indonesia. Akhir kata saya Anissa Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, instruksi
akan kembali pekan depan dengan topik yang berbeda. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa dan selamat malam.